Saya Solia Lasjuru Tabalian dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana laporan keuangan perusahaan Cecil Jameson. Dan lebih baik kita mengetahui apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Laporan keuangan terbagi menjadi 5, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di sini saya akan memperlihatkan laporan keuangan perusahaan Cecil Jameson. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan ini dibuat untuk mengetahui laba atau ruginya suatu perusahaan. Laporan laba rugi terdiri akun pendapatan dan akun beban, di mana akun pendapatan akan mengurangi beban operasi perusahaan tersebut sehingga dapat diketahui laba ruginya suatu perusahaan. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka dikatakan laba, dan jika beban lebih besar dari pendapatan, maka dikatakan rugi. Dalam laporan laba rugi perusahaan Cecil Jameson periode Juli 2021, terdapat pendapatan jasa sebesar 5.953.000 diperoleh dari transaksi A sebesar 3.928.000 dijumlah dengan transaksi E sebesar 2.025.000. Adapun beban operasi perusahaan pada transaksi I 850.000 sebagai beban gaji, 245.000 sebagai beban telepon, 325.000 sebagai beban utilitas, 75.000 sebagai beban lain-lain. Terdapat beban sewa sebesar 1.200.000 diperoleh dari transaksi D sebesar 1.200.000. Terdapat beban jasa sebesar 1.635.000 diperoleh dari transaksi H. Beban perlengkapan sebesar Rp115.000 diperoleh dari transaksi J, sehingga kita dapat menghitung total beban sebesar 4.450.000. Dan untuk mengetahui laba atau ruginya suatu perusahaan, kita dapat mengurangkan pendapatan dikurang dengan jumlah total beban, yaitu 5.953.000 dikurang dengan 4.450.000, sehingga diperoleh laba bersih sebesar 1.503.000. Yang kedua, yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas dibuat untuk mengetahui perubahan modal perusahaan tersebut. Laporan ekuitas terdiri dari modal awal, investasi tambahan, laba bersih, dikurang prive. Pada laporan perubahan ekuitas perusahaan Cecil Jameson periode Juli 2021, yang terdiri dari modal awal sebesar 13.520.000 yang diperoleh dari harta dikurang kewajiban. Setoran modal sebesar 3.700.000 yang diperoleh dari
Transaksi C. Laba bersih sebesar 1.503.000 yang diperoleh dari transaksi laporan laba rugi. Dan untuk menghitung kenaikan modal, maka kita jumlahkan setoran modal dan laba bersih, yaitu 3.700.000 ditambah 1.503.000, yaitu 5.203.000, dikurangi dengan penarikan atau price sebesar 1 juta, sehingga diperoleh hasil 4.203.000. Maka modal Cecil, yaitu modal awal 13.520.000 ditambah dengan kenaikan modal 4.203.000, sehingga diperoleh 17.723.000. Yang ketiga, neraca dibuat untuk mengetahui posisi keuangan tersebut. Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca terbagi menjadi 2 bagian, yaitu posisi debit sebelah kiri dan posisi kredit sebelah kanan. Adapun neraca dari perusahaan Cecil Jameson, di posisi debit terdapat aset terdiri dari kas 6.873.000 yang diperoleh dari tanggal pertama pada kas sebesar 1 juta sebagai modal awal, ditambah transaksi A sebesar 3.928.000 karena menerima pendapatan, dikurang dengan transaksi B 1.055.000 karena membayar utang, ditambah dengan transaksi C sebesar 3.700.000 karena investasi tambahan, dikurang dengan transaksi D sebesar 1.200.000 karena membayar sewa, ditambah transaksi G sebesar 3 juta rupiah sebagai penerimaan piutang, dikurang transaksi I sebesar 850.000 sebagai beban gaji, dikurang dengan beban telepon sebesar 250.000 sebagai beban telepon, dikurang 325 sebagai beban utilitas, dikurang 115 sebagai beban perlengkapan, dan dikurang 75.000 sebagai beban lain-lain, serta di transaksi K dikurang 1 juta karena mengambil uang pribadi atau private, sehingga diperoleh saldo kas akhir sebesar 6.873.000. Selanjutnya, piutang usaha 2.225.000 diperoleh dari transaksi tanggal pertama 3.220.000 sebagai modal awal,
ditambah transaksi E sebesar Rp2.025.000 dikurang dengan transaksi G sebesar Rp1.635.000 karena menerima piutang usaha. Adapun perlengkapan Rp980.000 diperoleh dari transaksi tanggal pertama Rp850.000 sebagai modal awal ditambah Rp245.000 diperoleh dari transaksi F karena membeli perlengkapan dikurang dengan transaksi J sebesar Rp115.000 sebagai beban perlengkapan. Adapun saldo tanah sebesar Rp10 juta diperoleh dari transaksi Rp10 juta pada tanggal 1 sebagai modal awal, sehingga diperoleh aset keseluruhan yaitu Rp25.528.000. Adapun posisi kreditnya yaitu kewajiban yang terdiri dari utang usaha sebesar Rp2.355.000, modal sebesar Rp17.220.000, pendapatan sebesar Rp5.953.000, sehingga diperoleh jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp25.528.000. Jadi jumlah aset dan jumlah kewajiban ekuitas dinyatakan balance yaitu sebesar Rp25.528.000. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas dibuat untuk mengetahui kas masuk dan kas keluar perusahaan tersebut. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Pada laporan arus kas perusahaan Cecil Jamieson periode Juli 2021 terdapat arus kas dari aktivitas operasi yaitu penerimaan kas sebesar Rp3.928.000 diperoleh dari transaksi A ditambah penerimaan kas sebesar Rp3 juta diperoleh dari transaksi G dan dikurang dari pengeluaran kas dari beban operasi sebesar Rp2.700.000 diperoleh dari transaksi D Rp1.200.000 sebagai beban sewa, transaksi I sebesar Rp850.000 sebagai beban gaji, Rp250.000 sebagai beban telepon, Rp325.000 sebagai beban utilitas, Rp75.000 sebagai beban lain-lain. Maka diperoleh arus kas dari operasi sebesar Rp4.228.000. Adapun arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu penerimaan kas dari investasi awal pemilik sebesar Rp1 juta diperoleh dari transaksi pertama ditambah dengan penerimaan kas dari investasi tambahan pemilik sebesar Rp3.700.000 diperoleh dari transaksi C dikurang dengan pengeluaran kas untuk pembayaran kredit Prive sebesar Rp1 juta, maka diperoleh arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar
2.645.000. Untuk mengetahui arus kas bersih dan saldo kas 31 Juli 2021, maka kita akan menjumlahkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 4.228.000 dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 2.645.000, sehingga dihasilkan arus kas bersih dan saldo kas per 31 Juli 2021 Rp6.873.000. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.